Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai diskusi ilmiah atau dalam tema adalah ngabuburit ilmiah dari teman-teman Selebika. Pada hari ini kita akan membuka acara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi pada hari ini akan dipandu oleh Saudara Anggra. Beliau adalah Ketua Selebika dari Muhammadiyah Palopo. Kepada Saudara Angga, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini. Semoga melalui kegiatan ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama tentang pengembangan cengkeh di Indonesia dan khususnya di Maluku. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dilaksanakan untuk sharing ilmu antara beberapa peneliti, antara beberapa dosen ke khalayak umum. Dan kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Selebika. Nah, lembaga Selebika ini, saya akan jelaskan dulu sedikit profilnya. Jadi lembaga Selebika ini merupakan NGO yang diprakarsai oleh beberapa orang. Ini dibentuk di 2 kota, hasil diskusi di Palopo dan Palu, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Lahirlah lembaga ini Selebika yang mewadahi peneliti-peneliti yang bergerak dalam bidang biodiversitas. Jadi tujuan utama pembentukan lembaga ini adalah menjaga biodiversitas itu akan biar tetap lestari. Dan fokus kerja dari lembaga kami sekarang ini kita berfokus ke wilayah Wallacea, yaitu Kepulauan Sulawesi dan pulau-pulau dan sekitarnya, Nusa Tenggara, dan Maluku, Kepulauan Maluku. Jadi wilayah Wallacea. Moto kami sesuai tadi misinya biodiversitas, moto kami adalah The Guardian of Biodiversity. Jadi itu adalah mimpi besar kami adalah menjaga biodiversitas di Indonesia. Nah, untuk webinar pada sore hari ini ada beberapa agenda. Yang pertama, pembukaan oleh host dan saya, perkenalan Selebika dan pemateri. Selanjutnya akan ada pemaparan dari narasumber. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Saya buka 2 sesi, 1 sesi 3 orang penanya. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar apa yang ingin ditanyakan, nanti saya bacakan ke narasumber. Selanjutnya, untuk sertifikat akan dikirim 2 minggu setelah kegiatan ini, dan peserta harus mengisi nanti link evaluasi dan daftar hadir, dan menuliskan namanya nanti di kolom komentar. Oke, sebelumnya pesertanya yang daftar ada 100, cuma ini mungkin belum masuk semua. Kita bisa mulai. Jadi, saya perkenalkan pematerinya, namanya Dr. Asri Subhan Mahulete SPMP. Jadi beliau merupakan dosen di program studi agroteknologi Universitas Patimura. Beliau merupakan peneliti cengkeh. Jadi dari penelitian cengkehnya selama studi itu menghasilkan 4 jurnal internasional yang Scopus, Index Scopus, 3 proceeding internasional, dan 1 jurnal terakreditasi Sinta 2. Jadi cukup banyak dalam waktu dekat beliau hasilkan publikasi di jurnal-jurnal yang ternama. Jadi kami panggil beliau sebagai pemateri cengkeh. Ini ada kontaknya, silakan kalau ada yang berminat menghubungi beliau. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan pada narasumber untuk membawakan materi. Silakan Pak Asri. Oke, terima kasih saudara host yang merupakan Ketua Selebika, Anggra Alfian. Terima kasih atas kepercayaan buat saya untuk menyampaikan materi tentang cengkeh di Maluku. Kepada peserta yang berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang keragaman cengkeh di Maluku yang kita kenal. Maluku merupakan daerah the center of origin, daerah asli sebaran dari cengkeh di dunia. Oke, untuk menyingkat waktu, saya memulai saja presentasi ini. Baiklah, topik yang kali ini saya akan bawakan adalah keanekaragaman cengkeh di Maluku. Kita ketahui bersama bahwa cengkeh merupakan termasuk dalam famili Myrtaceae dan merupakan tanaman asli Indonesia dari Kepulauan Maluku. Cengkeh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting karena dia merupakan salah satu komoditas yang memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pendapatan dan devisa negara, terutama dari cukai rokok yang bersama dengan tembakau di tahun 2018 telah mencapai 139,5 triliun rupiah. Hingga saat ini, kebutuhan cengkeh secara nasional maupun di internasional itu cenderung meningkat, disebabkan karena sebagian besar serapan cengkeh di dunia itu, terutama di Indonesia itu adalah untuk pabrik rokok kretek dan sisanya adalah untuk kebutuhan yang lain. Makanya untuk memenuhi kebutuhan pasokan yang kurang, maka ditempuh melalui jalur impor yang terlihat melalui data di Jembun tahun 2018, karena terjadi ekspor tahun 2015 itu dari 12.889 ton, dia menurun menjadi 7.704 ton. Sedangkan di sisi lain itu terjadi peningkatan impor cengkeh, di mana dari 11 ton menjadi 12.456 ton di tahun 2017. Penurunan ekspor dan peningkatan impor ini disebabkan karena sebagian besar produksi cengkeh secara nasional itu diserap oleh pabrik rokok kretek, sehingga kekurangan pasokannya itu terpaksa ditempuh melalui jalur impor. Luas areal cengkeh di Indonesia hingga saat ini telah mencapai 548.319 hektar dengan produksi mencapai 124.257 ton. Sedangkan di Maluku sendiri, luas areal cengkeh itu ada sekitar 43.780 hektar dengan produksi sebesar 20.767 ton. Produksi yang dicapai di Indonesia maupun di Maluku ini masih tergolong rendah. Kalau di Maluku sendiri masih 0,7 ton per hektar. Produksinya masih produktivitasnya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, diantaranya karakter cengkeh yang memang berfluktuasi, adanya serangan OPT maupun rendahnya produktivitas. Untuk mengatasi persoalan rendahnya produktivitas ini dapat ditempuh antara lain melalui intensifikasi, rehabilitasi, dan peremajaan, diantaranya melalui pemanfaatan sumber daya genetik cengkeh yang tumbuh di wilayah sebarannya di Indonesia, terutama di Maluku. Maluku dikenal sebagai the center of origin atau daerah asli sebaran cengkeh di dunia. Masuk di dalamnya adalah Provinsi Maluku Utara. Jadi untuk saya gariskan di sini bahwa cengkeh merupakan tanaman asli dari Kepulauan Maluku. Karena Kepulauan Maluku itu meliputi dua provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Maluku. Yang sebelumnya merupakan satu provinsi yang telah dimekarkan menjadi dua provinsi. Di dua provinsi inilah merupakan daerah asli sebaran cengkeh di dunia. Kepulauan Maluku dikenal sebagai daerah asli sebaran cengkeh ini sesuai dengan informasi bahwa ada ditemukan fosil cengkeh tertua di Maluku Utara, yaitu cengkeh Ako, dan tingginya keragaman yang ada pada wilayah sebarannya di Kepulauan Maluku. Sehingga memberi indikasi bahwa memang Maluku merupakan the center of origin dari cengkeh di dunia. Kita ketahui bersama bahwa masuknya penjajah ke tanah air kita itu karena adanya cengkeh. Mereka mencari rempah karena pada waktu itu rempah memiliki nilai yang sangat mahal, yang sama dengan emas karena digunakan kebanyakan sebagai pengawet makanan pada waktu itu, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Maluku itu untuk mengambil alih perdagangan rempah pada waktu itu. Yang paling terkenal pada waktu itu adalah melalui masa VOC, yaitu Belanda yang menduduki Maluku untuk mencari rempah yang ada di sana. Berdasarkan data yang diperoleh sebelum oleh PUL tahun 86 bahwa cengkeh
terdiri dari banyak tipe. Ada dari cengkeh budidaya, cengkeh asli Maluku, dan cengkeh liar. Untuk cengkeh budidaya seperti Zanzibar, Sikotok, Sikuti, dan Ambon. Sedangkan untuk cengkeh asli Maluku itu ada Apo 1, Apo 2, Ibobo, Taure, Sibela, Indari, Air Mata, Dokiri, Daun Buntal, dan cengkeh liar adalah Hutan Raja, Amahusu, Haria Gunung, Sibela, dan Indari. Nah, keragaman cengkeh ini masih sebagian kecil dari keragaman cengkeh yang ada di wilayah Maluku pada saat ini, yang mungkin belum banyak dieksplorasi lebih lanjut. Maluku sebagai bagian dari Kepulauan Maluku, ya, dalam Kepulauan Maluku terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Di Provinsi Maluku ini sendiri ada beberapa cengkeh yang memang sangat komersil. Ada beberapa cengkeh yang komersil, di antaranya adalah Tuni, Zanzibar, Hutan, dan Raja. Nah, ini merupakan cengkeh yang sangat mendominasi perdagangan cengkeh di wilayah Maluku. Selain memang ada jenis-jenis lain yang memang belum terdata dengan baik. Nah, dari cengkeh-cengkeh itu ada kategori cengkeh Tuni yang merupakan cengkeh lokal. Nah, dari sekian banyak keanekaragaman jenis cengkeh yang ada di Maluku, ada beberapa cengkeh yang memang komersil yang sudah menghidupi peringkat perdagangan cengkeh yang paling banyak dibudidayakan di Maluku, yaitu cengkeh Tuni, Zanzibar, Hutan, dan cengkeh Raja. Yang paling mendominasi itu adalah cengkeh Tuni, yaitu cengkeh aromatik. Dia tergolong cengkeh aromatik yang telah dirilis oleh pemerintah sebagai varietas unggul. Ada juga cengkeh Zanzibar yang tergolong cengkeh aromatik yang memang telah dirilis. Dan ada spesies endemik yang memang belum sama sekali tersentuh, yang kurang sekali kajiannya, yaitu cengkeh Hutan dan cengkeh Raja. Dan kedua cengkeh ini adalah tergolong cengkeh tipe liar. Cengkeh Hutan dan cengkeh Raja tergolong cengkeh tipe liar dari golongan non aromatik karena kurang memiliki aroma yang pedas, yang diindikasikan memiliki kadar eugenol yang rendah. Nah, untuk harga penjualan cengkeh sendiri, untuk cengkeh-cengkeh aromatik seperti Tuni dan Zanzibar yang ada di Maluku itu berada pada kisaran harga 85.000 per kilogram. Sedangkan untuk cengkeh liar seperti cengkeh Hutan dan cengkeh Raja adalah berkisar 65.000 per kilogram. Berikut saya akan paparkan mengenai keanekaragaman cengkeh yang ada di Maluku yang mewakili cengkeh-cengkeh komersil yang ada di sana. Yang pertama adalah cengkeh Tuni. Cengkeh Tuni ini wilayah sebarannya ini hampir mendominasi di seluruh wilayah di Maluku di budidaya perhutani. Dia memiliki kanopi piramidal, sudut percabangannya 45 derajat, daunnya tipis dan lancip dengan warna pucuk yang agak kemerahan, tapi tidak semerah cengkeh Zanzibar, dan bunganya itu berwarna hijau kekuningan. Karena kadar air bunganya rendah, beraroma pedas karena dia tergolong cengkeh aromatik yang mengindikasikan kadar eugenolnya itu tinggi. Nah, untuk morfologi cengkeh Tuni itu sendiri, dia memiliki daun berbentuk eliptikal, panjang daun itu sekitar 8 cm, lebar itu sekitar 4 cm. Yang paling menonjol dari karakter ini, dia memiliki karakter yang agak lebih besar daripada cengkeh Zanzibar. Tapi yang paling membedakan dia adalah warna bunga dengan pucuknya yang memang berbeda dengan cengkeh Zanzibar. Nah, untuk cengkeh Zanzibar sendiri, dia memiliki kanopi yang berbentuk piramidal, sudut percabangannya sama, tetapi yang membedakan dia dengan cengkeh Tuni ini adalah pucuk dan warna bunga masa petiknya yang cenderung kemerahan. Nah, untuk wilayah sebarannya ini ada di wilayah Maluku, hampir keseluruhan wilayah juga bisa ditemukan. Nah, di sini terlihat ukuran daunnya itu yang paling sama panjang, tapi ukuran daunnya itu agak lebih sempit dan ukuran bunga, tangkai bunga, buah, dan biji itu lebih kecil dibanding dengan cengkeh Tuni. Yang paling menonjol karakter yang membedakan dengan Tuni ini adalah warna pucuknya yang cenderung kemerahan dengan bunganya itu yang cenderung merah atau strong pink. Nah, untuk komponen atsiri dari cengkeh, karena kedua cengkeh ini tergolong cengkeh aromatik, sama dengan cengkeh budidaya pada umumnya, cengkeh Tuni dan Zanzibar yang ada di Maluku itu memiliki komponen rata-rata berkisar 5 sampai dengan 6 komponen, baik dari hasil distilasi bagian bunga, tangkai, dan daunnya, dan rata-rata di sekitar 60% tersusun atau fraksi sesquiterpen, yaitu eugenol dan eugenol asetat. Ada seperti eugenol asetat, sedangkan fenyl propanoid adalah eugenol dan eugenol asetat. Ada juga komponen lain itu dibungkus alifatik dari komponen cengkeh hutan ini, cengkeh Tuni dan Zanzibar ini. Dia memiliki komponen utama ini adalah eugenol, kemudian diikuti oleh beta karyofilen. Komponen-komponen ini terlihat dari profil hasil analisis metabolomi kami bahwa cengkeh ini karena tergolong cengkeh aromatik, memiliki kadar eugenol yang sangat tinggi.
dan mengindikasikan bahwa cengkeh ini ke depan pengembangannya memiliki prospek ke arah pengembangan sebagai minyak atsiri atau essential oil, karena kadar nilai jual dari minyak essential oil itu ditentukan oleh kadar eugenol. Nah, dari hasil profil metabolit cengkeh tuni dan Zanzibar ini, kami telah melihat juga bahwa dia memiliki standar perdagangan baik untuk SNI, ISO maupun untuk standar untuk keamanan pangan. Jadi dapat memiliki prospek untuk pengembangan ke arah essential oil. Nah, untuk cengkeh yang berikut adalah cengkeh hutan dan cengkeh raja. Untuk cengkeh hutan, dia tergolong cengkeh tipe liar dan dia pertumbuhan kekar, kanopinya membulat, daunnya besar dan tebal. Kalau sekilas dilihat, cengkeh ini dia mirip dengan jambu bol. Jadi memang agak berbeda dengan cengkeh budidaya pada umumnya seperti tuni dan Zanzibar tadi. Dia memiliki daunnya besar. Kalau dia belum berbunga, pasti orang belum mengira bahwa itu adalah cengkeh. Setelah dia berbunga, baru diketahui bahwa itu adalah ternyata cengkeh. Karena dia kurang memiliki aroma pedas. Dia tidak beraroma sehingga mengindikasikan cengkeh ini dia memiliki kadar eugenol yang rendah. Nah, untuk cengkeh ini wilayah sebarannya ini ada di Pulau Seram, yaitu di Desa Latu dan Hualoi, dan untuk di Pulau Ambon yaitu di Desa Hitulama dan Itumeseng, yang sudah banyak dibudidayakan oleh petani. Nah, untuk morfologi cengkeh hutan itu sendiri, dalam populasinya itu terdiri dari 22% keragamannya, dan ada 3 kelompok yang berdasarkan hasil penelitian kami bahwa ada kelompok-kelompok yang memang memiliki daun dan bunga yang berukuran besar. Daunnya itu bisa mencapai panjang 20 cm, lebar hampir mencapai 10 cm. Sangat besar daunnya, beda dengan cengkeh yang pada umumnya yang panjang 8 cm, lebar hanya 4 cm. Ini sangat besar daunnya dan mirip jambu. Tetapi kelompok yang pertama ini bunga dan bijinya itu sedikit lebih kecil dibanding dengan kelompok 2. Kelompok 2 memiliki ukuran daun yang sedang, dengan bentuk daunnya itu agak obovati, agak membulat pada bagian ujungnya. Tapi dia memiliki buah dan biji yang ukurannya lebih besar dengan berwarna kehijauan untuk bijinya. Nah, untuk kelompok 3 ini dia memiliki ada varian-varian yang memang ukurannya sangat kecil. Daunnya tebal sama seperti cengkeh hutan, tapi ukuran agromorfologinya yang paling kecil dari keseluruhan kelompok. Nah, setelah kami analisis dengan menggunakan gas kromatografi di CNS, terlihat bahwa cengkeh hutan dari 3 kelompok dari aksesi itu ternyata dia memiliki komponen yang sangat banyak dan berbeda dengan cengkeh aromatik pada umumnya seperti tuni dan Zanzibar yang telah disebutkan sebelumnya. Rata-rata bisa mencapai 14 komponen. Dan ini memperlihatkan bahwa dari keseluruhan komponen itu didominasi oleh fraksi sesquiterpen, yang kemudian diikuti fenil, proponoid, dan gugus alifatik, yang komponen-komponen memiliki gugus alifatik. Nah, untuk komponen ini terlihat bahwa cengkeh hutan itu memiliki komponen utama yang memang berbeda seperti Germacrende, alpha-cuben. Dia memiliki eugenol sama seperti cengkeh pada umumnya, tetapi eugenolnya itu sangat rendah, kurang dari 20%. Nah, dia memiliki komponen yang lain yang tidak dimiliki cengkeh budidaya seperti delta-cadenian, alpha-copain, dan methyl eugenol. Nah, komponen-komponen ini menunjukkan bahwa cengkeh hutan ini memang komponennya itu berbeda dengan cengkeh pada umumnya, cengkeh aromatik, karena dia tergolong tipe liar. Jadi perbedaan itu lebih disebabkan karena perbedaan genotipe tanaman. Di mana hasil penelitian kami bahwa cengkeh ini pengembangan ke depan lebih sebaiknya ke arah pestisida nabati karena mengandung komponen-komponen yang terdiri dari fraksi sesquiterpen yang memang pada tanaman digunakan untuk pertahanan, sehingga berpotensi untuk pengembangan ke depan untuk produk-produk pertahanan. Nah, untuk cengkeh yang terakhir ini adalah cengkeh raja. Nah, cengkeh ini juga masih belum banyak dieksplorasi lebih lanjut. Dia memiliki karakter yang paling berbeda dari yang merupakan karakter antara ya, dia memiliki karakter mirip dengan budidaya, yaitu tuni, dan tetapi memiliki karakter bunga yang persis dengan cengkeh hutan. Nah, dia tidak beraroma, dan wilayah sebarannya ini ada sama dengan cengkeh hutan, yaitu di Desa Hitulama, Desa Latu dan Hualoi di Pulau Seram, dan Desa Hitulama dan Itumeseng di Pulau Ambon. Dan ada juga, maaf ini ada kesalahannya, di Desa Hitulama dan Itumeseng juga. Dan Mamala dan Morela ada tambah juga, wilayah sebarannya di Pulau Ambon ada di Desa Mamala, Morela, Hitulama, Itumeseng. Jadi di Pulau Ambon wilayah-wilayah itu sudah ditumbuhi cengkeh raja. Nah, cengkeh ini dia memiliki tinggi pohon hampir sama dengan cengkeh tuni. Daunnya elliptikal, bentuk kanopinya sama piramidal, tetapi dia memiliki buah dan biji yang agak sedikit besar, tetapi yang paling menonjol adalah buahnya yang berbentuk seperti jambu, yang memang agak berbeda,
Dan buah masa petiknya ini memang mirip sekali dengan cengkeh hutan, dia tidak beraroma pedas. Dan menurut Kurniati tahun 97 sebelumnya bahwa dengan Alfian tahun 2011 dengan yang berperan tim kami, kami memungkin ada indikasi bahwa cengkeh ini merupakan hasil perselangan antara cengkeh hutan dengan cengkeh budidaya yang kami telah lakukan penelitian lanjut bahwa memang ada hubungannya dengan tuni yang akan kami publikasikan, ada hubungannya dengan cengkeh tuni. Nah, untuk komponen asli dari cengkeh raja ini, dia karena merupakan cengkeh memiliki karakter antara cengkeh aromatik dengan non aromatik, dia memiliki kandungan eugenol dan karyopilen seperti cengkeh aromatik dan kandungan dermakren D, delta kadinen dan kadinol yang mirip dengan cengkeh tipe liar. Dia memiliki karakter komponen juga yang karakter antara, tetapi memiliki komponen eugenol masih di bawah standar perdagangan. Karena untuk standar perdagangan minyak cengkeh, eugenol itu harus di atas 75%. Sedangkan cengkeh ini masih tergolong rendah, sehingga dia kurang beraroma, sehingga dikatakan sebagai cengkeh tipe liar, masih tergolong cengkeh tipe liar, juga tahan OPT, sehingga pengembangan ke depan mungkin lebih ke arah produk pertahanan atau proteksi tanaman, seperti pestisida nabati dan sebagainya. Nah, untuk karakter produksi dari keseluruhan cengkeh yang ada di Maluku tadi, yang komersil tadi, ini terlihat bahwa untuk cengkeh hutan dan cengkeh raja, produksi bunga basah dan bunga keringnya itu sangat tinggi. Untuk cengkeh hutan sendiri itu bisa mencapai 32 kg per pohon. Ini untuk cengkeh umur 15 tahun. Ini pada diambil sampel pada cengkeh umur 15 tahun. Untuk cengkeh hutan 15 tahun itu sudah mencapai 32,74. Produksinya tinggi, diikuti oleh cengkeh raja. Tetapi cengkeh tuni sensibar itu masih 10 sampai dengan 11 kg per pohon untuk bunga keringnya. Jadi produksi bunga kering itu untuk cengkeh hutan dan cengkeh raja ini tinggi karena memang tergolong tipe liar. Ukuran bunganya jauh lebih besar, tetapi untuk kadar minyaknya, untuk cengkeh tuni dan sansibar kadar minyaknya jauh lebih tinggi, sedangkan untuk cengkeh hutan kadar minyaknya itu sangat rendah. Nah, untuk dari hasil penelitian kami bahwa kadar minyak dari cengkeh tuni sansibar itu sangat tinggi, terutama pada sansibar 15%, ini pada bagian bunga, keseluruhan pada bagian bunga, dan kadar minyak pada bagian bunga dari cengkeh hutan dan cengkeh raja ini sangat rendah. Dan ini mengindikasikan bahwa memang cengkeh tuni dan sansibar itu memang sama seperti cengkeh budidaya pada umumnya yang lebih komersil untuk diekspor dalam bentuk minyak esensial karena lebih banyak digunakan untuk industri-industri seperti farmasi, industri kosmetik dan sebagainya. Sedangkan untuk cengkeh hutan sendiri kadar minyak aslinya sangat rendah dan komponennya juga berbeda. Sehingga untuk ke depan kalau memang diperlukan komponen ini maka dapat dilakukan ekstraksi dari minyak ini, tapi kadar minyaknya itu agak sedikit rendah. Nah, melihat keunggulan dan kelemahan dari cengkeh-cengkeh tadi, nah untuk ke depan ada beberapa cengkeh tersebut memiliki beberapa prospek pengembangan. Yang pertama, cengkeh tersebut baik tuni, sansibar, hutan maupun raja, dia memiliki musim panen yang memang berbeda. Untuk cengkeh tuni sendiri pada bulan September, sansibar pada bulan September juga. Cengkeh hutan pada bulan Maret, cengkeh raja pada bulan Juni. Nah, ini mengindikasikan bahwa kita dapat melakukan penganeka-ragaman varietas pada satu areal sehingga kontinuitas pendapatan dari petani itu dapat kontinu sepanjang tahun. Jadi sehingga petani di Maluku itu dapat benar-benar fokus pada kebun cengkehnya. Nah, untuk harga jual untuk bunga kering dengan ini kami berasumsi dengan jarak tanam 7x7 yang biasa digunakan oleh petani di sana untuk cengkeh umur 15 tahun itu. Untuk penjualan bunga cengkeh kering itu, cengkeh tuni dari satu pohon bisa hanya itu menghasilkan Rp858.500 per pohon. Untuk sansibar 993.650.000 per pohon, dan kategori juga menguntungkan. Dan untuk cengkeh hutan, walaupun harganya itu hanya Rp65.000 per kilogram, agak rendah dibanding dengan tuni sansibar yang Rp85.000 per kilogram. Tetapi cengkeh ini karena volume produksinya sangat tinggi, dari satu pohon itu bisa menghasilkan Rp2.107.950 per pohon. Dan cengkeh raja adalah sekitar Rp1.625.000 per pohon. Dan ini mengindikasikan bahwa cengkeh hutan walaupun dengan cengkeh raja merupakan tipe liar, tetapi produksinya tinggi, sehingga cocok untuk dikembangkan untuk produksi bunga cengkeh dalam bentuk bunga cengkeh kering. Nah, untuk minyak atsiri, karena cengkeh tuni dan sansibar ini adalah cengkeh aromatik yang memang pangsa pasarnya ada, karena cengkeh standar perdagangan sekarang itu adalah menggunakan standar perdagangan cengkeh-cengkeh tipe budidaya seperti tuni dan sansibar. Dan hasil penelitian kami dia sudah memenuhi standar perdagangan keseluruhan minyaknya.
Ini dari satu pohon cengkeh kuning bisa menghasilkan 1.387.795 rupiah per pohon. Lebih tinggi dari hanya kita jual dalam bentuk bunga kering. Begitupun juga dengan Zanzibar yang sudah mencapai 1.900.000 kalau dalam bentuk minyak dibanding dengan dijual dalam bentuk bunga kering. Tetapi untuk cengkeh hutan yang lebih menguntungkan adalah dalam bentuk penjualan dalam bentuk bunga cengkeh kering karena kadar minyaknya rendah. Karena kalau diproduksi dalam bentuk minyak dengan harga standar perdagangan internasional yang sekarang mencapai 1.050.000 per liter, itu masih rugi dibandingkan dengan penjualan untuk cengkeh-cengkeh aromatik. Nah, untuk sekarang diketahui bahwa cengkeh hutan ini dia tergolong cengkeh tipe liar, sehingga minyaknya itu kadar standar yang digunakan kalau kita mau penjualan dalam bentuk minyak belum bisa memenuhi standar karena standar perdagangan sekarang itu rata-rata dibuat berdasarkan standar perdagangan untuk cengkeh-cengkeh aromatik yang rujukannya adalah eugenol yang tinggi, sedangkan cengkeh hutan maupun raja ini kadar eugenolnya itu rendah, kurang dari 20%, sehingga lebih cocok saat ini adalah untuk produksi dalam bentuk bunga kering. Tapi kalau memang dibutuhkan untuk ke depan penjualan dalam bentuk bunga, dalam bentuk minyak atsiri karena komponennya yang memang berbeda dengan cengkeh aromatik pada umumnya, maka dapat dilakukan ekstraksi, dibuatkan standar khusus untuk perdagangan cengkeh ini karena memang berbeda. Oke, itu mungkin saja pemaparan dari saya tentang keanekaragaman cengkeh yang ada di Maluku dan bagaimana prospek pengembangannya, dan beberapa jenis cengkeh yang saya jelaskan ini adalah merupakan cengkeh yang mewakili dari keseluruhan keragaman genetik cengkeh yang ada di Maluku pada umumnya. Oke, mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.